Selamat malam. Kami dari kelompok branding akan Halo, selamat malam. Jadi kami akan menjelaskan tentang grafik standar manual dari brand Juara. Berikut beberapa hal yang kami sudah riset dan kita desain. Jadi kita masuk ke visual identity. Devindra bisa mulai menjelaskan. Oke, yang pertama ada logo grid. Guna dari logo grid ini adalah untuk memperjelas atau mempatenkan elemen-elemen yang ada di logo tersebut. Tentunya logo grid ini sangat berguna untuk kedepannya, di mana kita akan bisa membuat logo untuk untuk signage atau yang lain-lain, atau di surat dan sebagainya. Kemudian ada tampilan logo hitam putih, di mana ini tujuannya untuk memperjelas logo, dan ketika logo ini diletakkan di background yang terang, maka logo ini harus ditampilkan dengan warna yang gelap dan sebaliknya. Kemudian di sini ada 3 logo konfigurasi. Yang pertama hanya ada satu logogram, kemudian yang kedua konfigurasi logo kita yang paling utama, kemudian yang ketiga biasa digunakan untuk di surat ataupun brosur untuk memperluas area tulisan yang ingin diletakkan di brosur. Kemudian sini ada logo kita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada logogram, kemudian logo type yang bertuliskan Juara, kemudian tagline yang bertuliskan is the best dessert. Kemudian warna dari brand Juara ini ada 3, yaitu yang pertama biru muda, coklat, dan putih. Tentu sini warna yang kita gunakan cukup simpel dan hanya 3 saja. Dan guna dari logo ini untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan citra brand Juara. Kemudian selanjutnya ada variasi warna dari logo kita. Dari keempat logo ini ada keperluannya masing-masing, seperti 2 yang ada di yang pertama itu warna utama pada logo kita. Yang kedua variasi warna yang lebih gelap. Kemudian di bawahnya kita memberi 2 pilihan lagi untuk meletakkan logo jika background tersebut berwarna gelap atau terang, atau menggunakan background yang kita miliki untuk brand ini. Kemudian di sini ada brand typeface. Yang pertama ada convergence, regular, kemudian Montserrat, semi bold, dan Montserrat regular. Convergence ini jenis foto yang font ini dipilih sebagai logo type karena memiliki kesan yang mewah serta keterbacaan yang cukup jelas. Kemudian Montserrat di sini kita memilih Montserrat karena Montserrat ini cukup cocok dipadukan dengan convergence dan lebih fleksibel penggunaannya. Kemudian selanjutnya ada desain layout. Di sini desain layout untuk surat. Dan format surat ini akan digunakan untuk memberikan informasi penting pemberitahuan formal kepada eksternal atau sebagian nota kepemahaman. Kemudian selanjutnya ada desain layout untuk brosur. Dari brosur ini kita sudah memastikan untuk peletakan logo, foto, makanan, dan penjelasan dari informasi yang ingin disampaikan. Kemudian sini ada layout menu.
Dan menu ini dirancang sedemikian rupa sebagai acuan dasar layout yang disesuaikan dengan kondisi sebenar-benarnya agar produk dan harga terlihat jelas. Kemudian selanjutnya ada corporate texture. Tekstur beton ini dipilih karena tekstur beton ini cukup netral dan cocok jika dipadukan dengan warna-warna corporate kita, juara. Dan kemudian bisa dilanjutkan oleh Augie untuk produk fotografi. Oke, ini foto apa? Halaman fotografi belum muncul di saya. Bisa di next. Oke, mungkin. Kembali ke halaman satunya sebelumnya. Ya. Jadi dari fotografi tadi, foto produk mengandalkan penataan dan pencahayaan yang baik bertujuan agar produk terlihat menarik dan menggugah selera pelanggan. Jadi foto harus ditata dengan proper, pencahayaan baik, dan penataan dari background agar terlihat menggugah selera sehingga bisa menarik minat para customer. Kita bisa lanjut ke bab 2. Yang selanjutnya adalah corporate identity. Nah, signage berfungsi sebagai penanda pada berbagai macam hal. Guna dari signage ini adalah komunikasi untuk seseorang dan mempercepat kegiatan yang ada di dalam restoran ataupun tempat lokasi juara tersebut. Dan signage ini mempermudah untuk orang agar lebih cepat ke tempat yang mereka ingin tuju. Kemudian sini ada beberapa signage dan icon. Yang pertama ada desain tangga naik atau turun sebagai penanda lokasi tangga untuk pengunjung. Kemudian ada signage no pets allowed untuk pengunjung agar tidak membawa peliharaannya ke dalam tempat lokasi juara atau restoran. Kemudian ada restroom sign untuk penanda tempat toilet. Kemudian ada nomor tangga untuk penanda bahwa pengunjung berada di tangga 1 atau 2, lantai 1 atau 2. Kemudian ada tabel number atau bisa digunakan pada tabel alarm, dan tabel number ini menggunakan monserat yang semi bold. Kemudian ada food truck design. Food truck design ini gunanya untuk misal kita ingin membuka tenan di beberapa tempat agar lebih memudahkan pembawaan barang-barang yang ingin dijual. Kemudian ada motorcycle design. Desain ini kami menyediakan layanan pengiriman untuk wilayah yang dapat kami jangkau, sehingga menu favorit Anda lebih praktis dan nyaman untuk dibawa ke rumah Anda. Kemudian ada uniform patch. Sini ada contohnya seperti baju untuk dapur, keduanya ini. Kemudian ada seragam untuk driver, ada topi, lanyard, dan name tag. Kemudian packaging. Packaging di sini kita memiliki 3 pilihan, 3 ukuran, reguler, medium, dan large. Kemudian di sini ada gelas plastik yang berada di samping kiri. Kemudian ada gelas kertas seperti yang ada di bagian kanan. Gelas plastik biasa digunakan untuk minuman dingin, dan cup yang kertas biasa digunakan untuk minuman yang panas seperti kopi. Dan sini ada hampers
box layout. Kemudian sini ada tumbler. Ukurannya sudah disesuaikan pada tumbler umumnya. Kemudian ada map dan posternya. Posternya cukup simpel. Kemudian sini ada business card dan pin. Dan sini ada tisu box dan tisunya sendiri. Oke, selanjutnya corporate culture bisa dilanjutkan oleh Oki. Ya, kita masuk ke bagian corporate culture, di mana di sini ada promotional design. Mau dilanjutkan? Oke, jadi untuk media promosi kali ini kita memang berencana untuk menggunakan iklan, di mana hanya ini fokus pada Instagram. Kenapa kita milih Instagram? Karena pada dasarnya Instagram Ads itu memang diciptakan agar bisa mencapai target audiens yang lebih terfokuskan pada orang yang kita inginkan. Seperti misalnya pada orang dewasa, kita bisa men-set bahwa iklan itu bisa mencapai ke usia yang kita pilih. Jadi segmentasinya menargetkan pada remaja, hingga dewasa. Lanjutkan. Oke, promosi. Suara memiliki promosi setiap event tertentu dengan menyesuaikan lokasi di Indonesia, seperti pada hari-hari besar, pada Ramadan, Chinese New Year, Valentine, lalu Halloween, dan Christmas. Pada setiap event nanti akan terdapat hampers box yang ditawarkan, terus bonus free item atau match dengan minimal pembelian pada menu juara, kemudian gratis belum selesai, kemudian gratis pengiriman dengan minimal pembelian. Sepertinya tadi ada sebelumnya yang belum dijelaskan terlewat. Enggak ada, tidak ada. Cuma itu tadi. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke bagian kultur dan aturan. Lanjut. Jadi kita di sini menerapkan salam yang dirancang agar menjadikan SOP tersendiri untuk brand juara ini. Jadi setiap pelanggan datang ke meja kasir, maka pelayan juara akan mengucapkan kalimat juara is the best dessert. Silakan Kak, Bu, Pak. Nah, itu merupakan bagian dari salam wajib yang perlu diucapkan oleh petugas kasir, ditambah dengan senyum dan tangan melipat. Kemudian jika customer sudah selesai menyelesaikan pesanannya, akan dilanjutkan dengan kalimat terima kasih, sampai jumpa kembali. Itu merupakan kalimat yang wajib diucapkan oleh customer. Terus dari segi pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional. Dan kami berkomitmen untuk selalu menyapa dan melayani setiap pelanggan dengan senyum dan sikap positif. Terus perlu juga dengan cermat mendengarkan kebutuhan dan permintaan pelanggan, serta memberikan informasi yang akurat dan jelas. Untuk proses produksinya, brand juara menggunakan bahan yang berkualitas, fresh, dan premium. Pengaplikasian produk dari juara telah menggunakan pengemasan pada dessert menggunakan packaging berbahan plastik seperti kotak untuk dessert box dan gelas untuk dessert glass. Untuk pancake menggunakan kemasan yang berbahan karton dan terdapat logo juara di posisi khusus. Kemudian untuk hampers itu event
khusus, jadi mungkin packaging-nya akan lebih beda ketimbang packaging biasanya. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih dari kami ucapkan oke, masih ada komitmen dan kepercayaan ya. Lupa. Oke, komitmen Johara selalu berinovasi, bertanggung jawab, dan kreatif. Johara dalam produk dessert yang berkualitas tinggi dengan menawarkan harga yang murah dan bisa diminati oleh semua kalangan masyarakat. Dan Johara akan memberikan pelayanan yang baik dan profesional, akan membuat konsumen merasa nyaman. Untuk kepercayaan, ciptakan lingkungan yang ramah bagi pelanggan dengan menyapa mereka dengan senyum dan sambutan hangat. Selain produk kami, layanan luar biasa berkontribusi pada kepercayaan dan keyakinan pada merek kami. Kami berharap dapat membangun reputasi yang baik untuk merek kami melalui layanan kami. Jadi pelayanan adalah salah satu faktor utama, salah satu faktor penting agar menjadi alasan kenapa orang mau pesen di brand Johara. Jadi dari kami sekian dan terima kasih.